Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, teman dan para peserta sekolah pemikiran Islam angkatan 3 kelas filsafat Islam klasik yang saya banggakan. Saya Mukalam, peneliti di Pusat Studi Islam UII. Senang bisa kembali menyapa Anda walau hanya lewat daring. Pada pertemuan pertama telah kita bahas tentang filsafat Islam klasik dan filsafat Yunani kuno. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang filsafat ketuhanan pada filsafat Islam klasik. Tema ini tentu saja menarik, mungkin dapat dikatakan sebagai tema abadi yang selalu diperbincangkan umat manusia dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari satu forum ke forum yang lain. Untuk memudahkan tema kita kali ini akan kita bahas dalam 3 bagian. Bagian yang pertama kita akan bahas tentang ide tentang Tuhan. Bagian kedua kita akan membahas tentang Tuhan dalam filsafat Yunani kuno. Dan yang ketiga yaitu Tuhan dalam filsafat Islam klasik. Baiklah, untuk bagian pertama kita akan membahas tentang ide tentang Tuhan. Ide tentang Tuhan dapat diklasifikasi ke dalam 2 bagian, yaitu teisme dan ateisme. Teisme adalah suatu pandangan yang meyakini Tuhan itu ada, sedang ateisme merupakan pandangan yang meyakini Tuhan itu tidak ada. Bila kita membahas teisme, maka akan kita dapatkan klasifikasi lebih lanjut. Misalnya berdasarkan jumlahnya terdapat politeisme dan monoteisme. Politeisme merupakan pandangan yang meyakini bahwa Tuhan lebih dari satu atau banyak, sedang monoteisme merupakan pandangan yang meyakini Tuhan adalah tunggal, satu atau esa. Berdasarkan zatnya, kita juga dapat mengenali pandangan personalisme dan pandangan impersonalisme. Personalisme merupakan pandangan yang meyakini Tuhan adalah seperti pribadi manusia, seperti melihat, mendengar, mengetahui, dan sebagainya. Sedang impersonalisme merupakan pandangan yang meyakini bahwa Tuhan bukanlah personal. Tuhan berada di luar kategorisasi manusia atau berada di luar jangkauan manusia. Itu tentang teisme. Sementara tentang ateisme dapat diklasifikasi ke dalam pandangan skeptisisme dan agnostisisme. Skeptisisme merupakan pandangan yang meragukan keberadaan Tuhan, sedang agnostisisme merupakan pandangan tentang ketidaktahuan, baik adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan. Baiklah, itu pengantar untuk bagian Untuk bagian kedua, kita akan membahas tentang Tuhan dalam filsafat Yunani kuno. Kita akan membahas secara singkat 3 filsuf yang sangat berpengaruh pada filsafat Islam klasik, yaitu Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Pertama, pandangan Plato tentang Tuhan. Tentu saja Plato tidak secara eksplisit memakai kata Tuhan di dalam filsafatnya. Namun bila kita cermati, filsafat Plato memberikan kesan yang cukup kuat bahwa dia seorang yang percaya pada Tuhan melalui teorinya tentang dunia ide dan dunia materi. Menurutnya, dunia ide bersifat abadi, tidak ada perubahan, bersifat sempurna, dan Plato menyebut sebagai kebaikan tertinggi. Sementara dunia materi hanyalah tiruan dari dunia ide. Dan tanpa dunia ide, tidak akan ada dunia materi. Dengan demikian, menurut Plato, dunia ide adalah satu-satunya kenyataan. Itu pandangan Plato. Kemudian yang kedua, pandangan Aristoteles tentang Tuhan. Aristoteles juga tidak menyebut istilah Tuhan, tetapi ia menyebutnya dengan istilah causa prima, atau penggerak utama atau penggerak pertama, yaitu penyebab yang bisa menyebabkan bagi ada yang lain
dan penyebab yang tidak disebabkan oleh ada-ada yang lain. Penyebab ini merupakan dalam istilah Aristoteles yaitu aktus murni dan bukan benda yang berlangsung terus-menerus. Penyebab ini adalah pemikiran, dan yang dipikirkan adalah kesempurnaan, yang tak lain adalah pikirannya sendiri. Itu Aristoteles. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan Plotinus. Plotinus menyebut Tuhan dengan istilah yang pertama atau yang maha baik atau yang tunggal. Dari yang pertama inilah kemudian memancar menghasilkan akal universal. Dan kemudian dari akal universal memancar menghasilkan jiwa universal. Dan dari jiwa universal memancarkan dan menghasilkan alam materi. Dengan demikian, kalau seseorang memegangi pandangan Plotinus, maka dia memegangi suatu pandangan yang sering dikenal dengan nama emanasi atau pancaran. Jadi Tuhan menciptakan dunia materi atau alam semesta ini itu bukan dari tiada menjadi ada, tetapi dari ada menjadi ada, seperti pancaran cahaya. Jadi itu tiga pandangan, tiga filsuf yang sangat berpengaruh. Nanti akan kita kupas lebih jauh pengaruhnya terhadap pandangan filsafat Islam klasik. Kita lanjutkan lagi pada bagian yang ketiga, yaitu paparan singkat tentang Tuhan dalam filsafat Islam klasik. Ada 3 tokoh yang akan kita bahas secara singkat. Yang pertama yaitu Al-Kindi. Hakikat Tuhan menurut Al-Kindi adalah ada sejati, ada sempurna. Maka untuk itu, menurut Al-Kindi, atau untuk membuktikan tentang adanya Tuhan, ia mengadopsi pandangan Aristoteles bahwa alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ia juga menyatakan bahwa keseragaman dan keanekaragaman di alam semesta tidak mungkin disebabkan oleh dirinya. Ia juga berpandangan bahwa kerapian alam semesta adalah jejak Sang Pencipta. Itu pandangan Al-Kindi. Yang kedua yaitu pandangan Al-Farabi. Jadi hakikat Tuhan menurut Al-Farabi adalah esa dan sempurna. Sifat Tuhan tidak berbeda dengan zatnya karena Tuhan adalah tunggal. Tuhan adalah akal murni. Tuhan tidak membutuhkan benda untuk dipikirkan. Objek pemikiran Tuhan adalah zatnya sendiri. Sebagai catatan, pandangan yang terakhir ini yang diadopsi dari Aristoteles nantinya akan ditentang oleh Al-Ghazali. Berikutnya Al-Farabi juga menyatakan kita bisa menyebut nama-nama sebanyak nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna itu yang kita kenal sebanyak yang kita kehendaki. Semua itu menurut Al-Farabi hanya menunjukkan macam-macam hubungan Tuhan dengan makhluknya dari keagungannya. Nama-nama itu tidak menunjukkan bagian-bagian pada zatnya. Kemudian filsuf yang ketiga yang kita bicarakan singkat yaitu Ibn Rus. Ibn Rus berusaha membuktikan adanya Tuhan melalui 3 cara atau 3 dalil. Yang pertama yaitu dalil inayah, kemudian dalil ikhtiraq, dan dalil gerak. Dengan dalil inayah, Ibn Rus mengatakan bahwa alam semesta ini sangat sesuai dengan kehidupan manusia. Sebagai misal, air dapat diminum, udara dapat dihirup, api dapat menghangatkan, buah-buahan dapat dimakan, dan sebagainya. Itu merupakan bukti bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua yaitu dalil ikhtiraq yang menyatakan bahwa kehidupan itu bertingkat-tingkat.
dari tingkat yang paling rendah seperti tumbuhan, kemudian ada binatang, dan kemudian manusia menempati tingkatan tertinggi, yaitu karena memiliki akal pikiran. Dan dengan akal pikiran itulah manusia akan memikirkan zat yang lebih tinggi darinya. Dengan demikian maka akan bertemu dengan konsep Tuhan. Dan yang terakhir yaitu dalil gerak. Alam semesta adalah gerakan terus-menerus yang membutuhkan penggerak. Yang menurut Ibn Rus, penggerak itu adalah Tuhan. Ini tidak jauh dengan konsep Aristoteles tentang causa prima. Baik, itu pengantar diskusi kita kali ini. Untuk eksplorasi lebih lanjut akan kita bahas dalam diskusi kita. Terima kasih sudah mengikuti paparan singkat ini. Saya sertakan PPT di bawah untuk dibaca agar menjadi lebih jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.